Batam TV, Inspirasi Kepri. Batam TV, Inspirasi Kepri. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Pendeta Kriswanto dalam program Kasih dan Iman. Dalam siang hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu Tuhan menyediakan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semua kita berdoa dan kita tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini kami boleh kembali dalam program Kasih dan Iman. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan kabar baik untuk seluruh pemirsa Batam TV. Biarlah program ini boleh menjadi jawaban dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan berkati seluruh pemirsa Batam TV, biarlah mereka boleh menangkap pesan firman Tuhan dan menjadikan pesan ini rema dalam hidup setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarnya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Nah, pemirsa Batam TV yang diberkati Tuhan, ini kali ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid setelah dia bangkit dari kematian.
Pada waktu itu Simon Petrus dan kawan-kawannya sedang mencari ikan. Dan semalam-malam mereka menangkap, tidak ada satupun ikan yang ditangkap. Mereka menangkap angin kosong. Satu pun tidak ada tertangkap. Dia tebar jala ke kiri, tidak dapat ikan. Mereka tebar jala ke kanan, tidak dapat ikan. Dan sampai pagi hari dan mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Dia bertanya kepada murid-murid, "Hei anak-anak, adakah kamu memiliki lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Karena memang semalam-malamnya mereka tidak menangkap apa-apa. Setelah itu Tuhan berfirman, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan mereka menebarkan jalannya sebelah kanan. Dan begitu dia menebarkan jala sebelah kanan, mereka menangkap begitu banyak ikan. Sehingga mereka sangat-sangat sukacita dengan ikan-ikan yang mereka tangkap itu. Ada 153 ekor banyaknya. Dan seketika itu, mereka tersadar bahwa yang menyuruh untuk menebarkan jala itu adalah Tuhan Yesus. Dan ketika mereka tersadarkan, mereka langsung mengenakan pakaian. Petrus mengenakan pakaian dan dia turun dari perahu, dia menyongsong Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang luar biasa yang tidak pernah mereka pikirkan, tidak ada dalam rencana mereka, tidak ada dalam benak mereka. Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat api, dan di atas api itu sudah ada ikan dan roti. Bayangkan, semalam-malaman Petrus dan teman-teman menjala ikan nggak mendapat apa-apa. Mereka lapar, mereka haus, capek, letih. Tetapi sungguh ajaib, begitu sampai di darat sudah tersedia roti, sudah tersedia ikan, dan mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Ini yang ketiga kali dia menampakkan diri kepada murid-murid. Setelah itu mereka di darat dan mereka mulai sarapan pagi. Dan Tuhan berfirman, "Bawa beberapa ikan itu yang baru tangkap, bakar sekalian." Mereka makan ikan bakar pagi-pagi, makan roti. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seberapa sering kita ini terkadang menggunakan hikmat, kekuatan, pengalaman kita bekerja begitu keras, melakukan usaha ini, melakukan usaha itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Dan kerap kali kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya dapat capek, letih, bosan. Mungkin Simon pada waktu malam itu juga begitu. Aduh, lempar jala sekali, tarik nggak dapat. Lempar 2 kali, tarik nggak dapat. Mulai capek, mulai letih. Seringkali kita juga begitu kan. Kita kerjakan ini, hasilnya 0. Kita usaha itu, gagal lagi. Kita usaha yang lain, juga tidak mendapat apa-apa. Cobalah Bapak Ibu, kita belajar daripada murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mari kita mulai melihat Tuhan. Mari kita mulai memandang Tuhan. Mari kita mulai menyadari bahwa ada Tuhan yang hidup
yang begitu mengasihi kita. Percayalah, ketika kita mulai melihat Tuhan, kita mulai memandang Dia, maka Tuhan yang akan menyediakan makan dan minum kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, mungkin kita setiap pagi masih bisa sarapan pagi. Bukan hanya sarapan pagi, makan siang Tuhan juga sediakan. Makan malam Tuhan juga sediakan. Percayalah, itu semua bukan karena hasil usaha kita. Bukan. Bukan karena hasil jerih lelah kita. No, bukan. Tetapi itu karena kasih Tuhan. Tuhan yang menyediakan roti dan ikan itu. Dan kerap kali kita tidak menyadari Tuhan yang menyediakan sarapan pagi kita. Tuhan yang menyediakan makan siang kita. Tuhanlah yang menyediakan makan malam kita. Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu. Mari kita menyadari. Tuhanlah yang menyediakan seluruh kebutuhan kita. Mungkin hari-hari ini kita semua bergumul. Ya, sebentar lagi anak mau sekolah. Menempuh pendidikan yang lebih tinggi, anak mau kuliah. Saya percaya Bapak Ibu, semuanya kita punya pergumulan yang tidak mudah. Di tengah-tengah kesulitan dunia yang saat ini sedang kita rasakan. Percayalah, kalau Tuhan pada hari itu menyediakan roti dan ikan yang tidak pernah dipikirkan oleh Petrus dan kawan-kawan. Maka hari ini, percayalah, Tuhan yang akan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Saya percaya, sangat percaya, Tuhan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada saat mereka menyadari bahwa itu Tuhan, mereka tidak ada yang berani bertanya, siapakah engkau? Mereka hanya bersyukur. Mereka menikmati berkat yang Tuhan beri. Satu pertanyaan yang saat ini mungkin dalam hidup kita. Seberapa sering kita bersyukur kepada Tuhan? Cobalah ingat-ingat ya. Tuhan begitu baik loh dengan kita. Makan minum kita Tuhan siapkan. Pakaian ya. Mungkin tempat tinggal kita Tuhan siapkan. Kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga Tuhan siapkan. Semua Tuhan atur begitu detail. Adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Bukan hanya kebutuhan kita di dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Percayalah, kehidupan yang kekal, keabadian, Tuhan juga sediakan. Bukan hanya jaminan di dunia, tetapi jaminan kekal. Tuhan juga telah sediakan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari sebentar kita akan buka Alkitab kita. Ya, di dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sungguh luar biasa kita punya Allah. Dia membagi-bagikan, memberikan kepada orang-orang miskin. Kalau kita melihat karya Tuhan selama dia ada di dunia ini, Bapak Ibu, ya, bukan hanya Tuhan memberi makan Petrus dan kawan-kawan di tepi pantai itu, enggak. Tuhan pernah juga memberi makan 4.000 orang. Tuhan juga pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan Alkitab mencatat, ia menyediakan benih bagi penabur. Roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, ya, barang siapa menabur, dia akan menuai. Tuhan menyuruh kita untuk menabur. Menabur kebaikan, menabur, mungkin bisa menabur uang, menolong orang-orang miskin, membagikan beras, makanan, ya, atau mungkin pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, Tuhan menyuruh kita menabur, tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita seorang penabur, ya, ada yang ajaib. Ternyata apa yang kita tabur itu Tuhan yang menyediakan. Amin. Ia menyediakan benih bagi penabur. Tugas kita hanya menabur. Kalau kita sering menabur, kita senang menabur, kita senang berbagi, kita senang menolong orang, kita senang membantu orang miskin, kita senang membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Sesungguhnya Tuhanlah yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhanlah yang menyediakan benih untuk kita bagi-bagikan. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kebutuhan kita dicukupkan, makan minum kita dicukupkan, dijamin Tuhan. Masa depan kita dijamin Tuhan. Kehidupan kita ini sepenuhnya Tuhan jamin. Apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Jangan pernah berhenti menabur. Ya. Semakin engkau banyak menabur, maka semakin engkau banyak menuai. Firman Tuhan katakan, benih itu Tuhan yang sediakan. Nah, saudara, kalau engkau sudah dikasih benih, maka tugas kita adalah untuk menabur. Amin. Jangan benih disimpan. Benih harus ditabur. Ya, kalau benih itu kita tabur, firman Tuhan katakan, ia juga yang akan melipat gandakan. Saudara, mungkin kita tidak asing ya dengan namanya pertanian. Dimanapun kita berada, mungkin Bapak Ibu tinggal di kota, atau lahir di kota, atau besar di kota, tapi tetap kita ini ya tidak pernah bisa lepas daripada pertanian, karena pertanian itu ketahanan pangan, ya,
Nah, kita belajar sedikit dengan pertanian. Seseorang kalau menabur benih, mungkin katakanlah benih jagung. Mungkin benih jagung 1 kilo ditabur. Itu kalau dia tumbuh dan berbuah, ketika panen yang 1 kilo itu bisa menghasilkan 100 kali lipat. Benih jagung 1 kilo Bapak Ibu itu bisa tumbuh dan panen bisa 100 kilo. Setidaknya 60 kilo atau 30 kilo. Pasti itu berlipat ganda. Nah, demikian juga kita. Kalau kita ini terus menabur, toh benih Tuhan yang sediakan. Ya kan? Kita diberkati Tuhan, tabur. Kita diberkati Tuhan, tabur. Kita ketemu orang di jalan, tabur. Kita ketemu orang di lampu merah, bantu, tabur. Kita ketemu orang di pasar, tabur. Kita ketemu orang di lingkungan sekitar rumah kita, tabur. Amin. Di gereja kita nabur. Ya. Percayalah, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Toh benihnya Tuhan yang sediakan kok. Dan semakin banyak menabur, firman Tuhan katakan, ia melipat gandakan. Amin. Ya. Kita menabur, Tuhan sediakan benihnya, Tuhan lipat gandakan. Kita tabur lagi, Tuhan sediakan benihnya, Tuhan lipat gandakan. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kita semua boleh menangkap pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, sungguh kita beruntung. Sungguh kita bersyukur punya Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang abadi, yang mengasihi kita begitu tulus, ya, tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang siapa kita, tetapi Dia benar-benar mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Teruslah melihat Dia, teruslah memandang Dia. Teruslah belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi sesama, tidak memandang siapa dia. Tuhan mengasihi semua orang. Jadi pada siang hari ini mari kita semua belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita belajar untuk peduli kepada sesama. Jangan pernah berhenti menabur, maka kamu tidak akan pernah berhenti menuai. Ya, oke, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya rasa demikian perjumpaan kita siang hari ini di dalam program Kasih dan Iman. Pesan Tuhan begitu jelas, ya, karena Dia yang menyediakan benih untuk kita tabur, Dia yang menyediakan roti untuk kita makan, Dia yang menyediakan setiap kebutuhan kita, dan tugas kita adalah menabur, membagi-bagikannya kepada setiap orang yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri program Kasih dan Iman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebutuhan sehari-hari kami yang Tuhan telah sediakan.
Kami bersyukur Tuhan untuk benih yang Engkau sediakan untuk kami tabur Tuhan. Dan terkhusus pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh pemirsa Batam TV dimanapun mereka berada. Tuhan, kasihanilah mereka. Di mana hari-hari ini Tuhan Yesus, apapun yang mereka perlukan Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupkan. Bila mana ada di antara pemirsa saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhanlah yang menyediakan. Bila mana saat ini mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, anak-anak-Mu masuk sekolah untuk tingkat yang lebih tinggi, anak-anak ada yang mau kuliah, Tuhanlah yang menyediakan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi seluruh pemirsa Batam TV Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Batam TV, inspirasi Kepri.